Kebocoran PAD, target PAD itu di mana Pak? Di antaranya berapa poin? Ada bukan kebocoran lah, mungkin ketidakmaksimalan Iya. mereka mengambil PAD gitu. Ada beberapa poin, ada sekitar 14-15 poin yang menurut pandangan saya itu bisa diambil dan besar gitu lah. Nanti bisa dilihat ada di data saya poin-poinnya. Kalau itu dilakukan dengan maksimal oleh Bapenda, tidak mungkin pemerintah daerah defisit. Ini kan defisit ini karena PAD tidak masuk, dari pusat juga dikurangi. Harusnya Bapenda dengan kondisi sekarang bekerja dengan maksimal. Gitu. Kalau hanya nunggu tidak mungkin gitu kan. Tapi harus ada satu gerakan. Bila perlu Bapenda istilahnya kalau nggak ada siang malam kayak orangnya didatangin wajib pajaknya gitu kan. Ada sumber-sumber yang besar yang nanti saya kasih datanya yang bisa diambil dan itu kasat mata. Regulasinya ada nggak? Ada. Sudah boleh gitu kan. Itu bukan objek yang tidak bisa diambil tanpa regulasi. Regulasinya sudah jelas. Hal itu kalau cuma 200 juta defisit kecil banget kalau PAD-nya tergali semua gitu ya. Dan tidak mungkin kalau bekerja. Makanya saya soroti ketua Bapenda ini mampu nggak bekerja. Gitu. Saya sudah minta kalau emang tidak mampu ketua Bapenda, ya mengundurkan diri saja, sederhana. Ayo kita turun ke lapangan, ayo kita cek poin per poin. Gitu. Ada berapa puluh hotel, ada berapa sumber rumah makan, ada berapa pertambangan yang berizin, gitu kan ya. Ada rumah sakit swasta, klinik swasta, ya. Ada berapa ratus orang asing. Sumur. Iya, gitu kan. Berapa sumur di bawah sumur bawah air tanah di pabrik. Itu kan itu sumber-sumber yang besar. Pertambangan, IMB, ya. PPHTB. Kita tahu sendirilah tiap bulan ada orang bebasin tanah puluhan hektar untuk pabrik. Masa PPHTB-nya tidak masuk? Gitu ya. Masa IMB-nya nggak masuk, pabrik itu sudah berdiri. Gitu. Jadi tidak ada kata berkredit lagi kalau untuk pendapatan ini. Sumbernya kasat mata. Tinggal mampu tidaknya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemungutan tersebut. Sekarang pemasukan dari OPD penghasil 9 OPD ya. Iya. Dinas Kesehatan. Dalam hal ini laboratorium. Iya. Ya. Terus PUPR dalam hal ini workshop penggunaan alat berat. Terus pertanian, sewa lahan pertanian sawah di Pantura itu ya. Itu maksimal tidak. Banyak OPD penghasil yang hanya di bawah 10% pemasukannya dari target yang dia tetapkan sendiri, ya. Targetnya itu semua di bawah 10%. Baru masuknya. Target workshop sendiri berapa, Pak? Target workshop itu 1,3 antara 1,2-1,3 miliar. Yang masuk hanya 120 juta Sampai September ini, ya. Makanya di workshop itu saya kemarin cek langsung hampir sebulan ini saya cek terus. 2 hari 3 hari saya ke workshop, 2 hari 3 hari saya ke workshop. Ternyata alat di luar semua. Kalau saya sebagai orang yang biasa main alat berat, 1 unit saja itu bisa menghasilkan antara 35 juta sampai 40 juta. Turun waktu 1 bulan. Ini 3 unit, hitung. 100 juta itu hanya 1 bulan kalau dengan 3 unit. Ya. Sekarang perawatannya yang mahal dibebankan ke APBD. Kan hal yang aneh banget. Sedangkan merawat alat berat itu bukan murah, mahal. Beli ganti olinya aja bisa jutaan, gitu kan ya. Jadi defisit 200 juta itu bisa tercover oleh PAD itu, Pak? Lebih malah, ya. 100 miliar. Mungkin 200 juta, 200 miliar. 185 miliar. 185 miliar. Ketutup kalau dengan 15 item itu dijalankan dengan baik. Malahan lebih. Iya.
gitu. Upaya DPR Nah, selanjutnya tuntutan gimana? Dewan sendiri dengan adanya dugaan kebocoran atau penyimpangan yang sangat signifikan, salah satu penyewaan alat berat. Nah, saran Dewan sendiri sebagai fungsi kontrol Upaya. apakah harus diganti atau gimana? Saya minta sih orang yang bertanggung jawab langsungnya yang mengelola itu diganti saja, karena saya sih bukan menuduh ya dalam tanda kutip. Ini ada hal yang diduga ada penyelewengan Bisa ya we. gitu ya. Saya tadinya mau kalau ketemu alat beratnya mau lihat timernya, jamnya, Nah, itu bisa kelihatan berapa ratus jam dia kerja dalam bulan ini. Ada, kecuali kalau dia rusakin dimanualkan, berarti sudah ada kesengajaan gitu kan ya. Saya bisa lihat, Bisa dicek ya. bisa dicek gitu. Beko ini sebenarnya dibeli sampai sekarang sudah berapa ribu jam, berapa ratus jam ketahuan. Gitu ya. Gitu. Perkembangan ini ketua hak interpelasi. Hak interpelasi itu tanya ke pimpinan deh kalau interpelasi mah. Ya, Kalau tadi kan sudah disebutkan ada 5 fraksi yang sudah siap. yang sudah tapi baru pernyataan lisan katanya 5 fraksi gitu. Mana saja ketua? Golkar, PKB. Tapi saya belum lihat draftnya. Betul. Kayaknya baru pernyataan yang baru mulut ke mulut lah ya. Belum saya sendiri belum lihat objektivitasnya betul atau enggaknya. Tapi Ini kan politik mungkin saja dinamis, mungkin saja bertambah, mungkin saja berkurang ya. mungkin saja tidak jadi. Mungkin saja tidak jadi gitu ya. Gitu. Itu nama eta. Ya, gitu. Kalau politik mau Ngambang. dinamis. Ya, ngambang masih ngambang. Ya. Siap. Terus. Cukup.